Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini saya bakalan share nih, gimana caranya mengatasi laptop yang mati total. By the way, ini saya nge-share cara-caranya aja, yang pertolongan pertama gitu, apa yang harus kalian lakukan gitu ya kan. Nah, by the way, ini laptop saya ini masih masih menyala. Cuman saya bakalan kasih tahu caranya, gimana yang harus dilakukan gitu kalau ketika laptop kalian mati tiba-tiba. Jadi yang pertama itu kalian harus cek dulu konektor cas kalian ya. Biasanya tuh yang saya jumpai kebanyakan laptop kadang mati total itu bisa jadi karena adaptornya yang putus dalam ya. Ini kabel saya aja ini udah pernah putus dalam, makanya udah saya beginikan ya. Ini udah pernah putus dalam, udah pernah dibuka gitu. Jadi kadang tuh kerusakannya di kabelnya putus dalam. Dan kalau misalnya coba kalian cara ngatasnya, coba kalian pinjem punya teman kalian atau yang sejenisnya, terus kalian coba di laptop kalian. Itu cara pertama. Oke, cara yang kedua mungkin kalau laptop mati total mungkin bisa jadi karena tergantung gejalanya. Misalnya kalau gejalanya karena jatuh atau karena ketimpa gitu kan, itu bisa jadi kena motherboard atau mesin dalamnya, atau bisa jadi kena LCD-nya ya. Coba kalau misal ciri-ciri kena LCD, kalau laptop kena LCD ciri-cirinya tuh ya kalian bisa lihat aja, dia rusaknya tuh hampir sama kayak handphone gitu kalau kena LCD. Bisa jadi kalau misalnya kadang laptop tuh digini, LCD-nya nyala, kadang digini itu LCD-nya nggak nyala lagi. Itu bisa jadi kena fleksibel LCD-nya, itu masih bisa diganti fleksibelnya ya. Tapi kalau dia udah begaret begini, udah ada dot-dotnya seperti itu, kayak ada gerhana-gerhananya, itu kalian harus ganti LCD solusinya ya. Ini aja pernah saya ganti LCD-nya kena 500.000. Yang saya masang sendiri loh ya, saya masang sendiri itu LCD-nya baru 500.000. Itu harganya di Medan tahun 2019 yang lalu ya. Oke, yang LCD seperti ini. Oke, cara yang ketiga tadi, kedua kalian cek LCD-nya normal atau enggak ya kan. Cara yang ketiga itu kalian bisa cek di bagian RAM-nya. Ini biasa kalau misalnya laptop jatuh ya, itu biasa RAM-nya tuh bergetar atau nggak pas lagi dudukannya ya. Coba saya kebetulan laptop saya ini bisa dibilang gampang cara buka RAM ya. Jadi tinggal kita buka baut di sini ya. Mungkin kalau laptop teman-teman mungkin agak susah ya karena banyak bautnya, tapi punya saya ini gampang. Oke, udah satu baut ini dibuka, kalian punya saya tinggal gini. By the way, ini laptopnya merek Acer ya. Nah, di bagian RAM-nya ini RAM saya ya. RAM saya ini DDR3. Jadi kadang kalau misalnya RAM ini rusak atau kendor atau nggak pas dudukannya, itu laptop kalian bisa nggak nyala, nggak nampil gitu. Hidup tapi nggak nampil gitu. Lampu indikator casnya atau baterainya itu hidup, tapi dia nggak nampil. Itu bisa jadi kena RAM-nya. Cara buka RAM-nya sih gampang, kalian tinggal geser aja pengait ini ke kiri ya, yang ini juga kiri kanan ya. Nah, kalau udah terangkat kalian tinggal tarik aja. Nah, RAM-nya. Atau bisa kalau kalian masih penasaran, kalian hapus aja nih pakai penghapus biasa, pakai penghapus kertas itulah ya, penghapus karet. Kalian hapus kuning-kuningannya ini ya, atau dibersihkan lah gitu, intinya dibersihkan. Ini juga dibersihkan, dihapus gitu ya pakai penghapus. Baru kalian tes pasang lagi. Masangnya seperti ini ya. Kalau udah begini kalian tekan ke bawah sampai bunyi. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kerusakannya apa lagi ya? Kalau laptop mati total sih kebanyakan dia tuh hidup sebentar, nggak lama lagi mati gitu. Hidup sebentar, habis itu mati. Itu biasa pemakaian 5 menit atau 10 menit tiba-tiba mati. Itu bisa jadi kepanasan. Kalian cek di bagian kipasnya nih. Waktu laptopnya dihidupkan, kipasnya muter atau enggak gitu. Ini saya hidupkan ya, biar kita lihat kipasnya. Nah, ini kipasnya kan mutar ya, ini kipasnya kan mutar, kita lihat ya. Nah, itu kan kipasnya mutar.
Kalau dia muternya pelan, prosesornya kepanasan, overheat, itu laptop tiba-tiba mati. Laptop bisa tiba-tiba mati, terus nunggu beberapa detik hidup lagi, dia pasti begitu. Nanti gitu-gitu lagi, terus berulang gitu-gitu aja. Itu bisa jadi karena kipasnya kotor. Itu paling sering tuh karena banyak debunya ya. Karena kalau kalian nggak bisa ngerawat laptop atau nggak bisa membersih laptopnya, saran saya setahun sekali kalian harus bawa ke tukang servis untuk membersihkan motherboardnya. Karena itu debu, jujur aja ini debu banyak cuy. Ini aja udah ini bersih sih punya saya karena saya juga sering bersihinnya gitu. Terus pasta di sininya pasta prosesornya tuh kering gitu. Jadi dia nggak ini lagi udah nggak bisa menyebarkan panasnya. Jadi makanya overhead, prosesornya overhead, kepanasan, laptopnya mati tiba-tiba. Seperti itulah ya kurang lebih. Terus apa lagi ya, mungkin ada saran dari teman-teman kalau punya tambahan gejala laptop mati itu apa aja. Oh ya, kalau laptop mati kalian bisa gunakan port VGA ini. Misalnya hidup kan, hidup ininya hidup, indikator LED-nya hidup, di sini juga hidup ya, indikator LED-nya hidup ya kan. Terus kok nggak nampil, saran saya kalian coba tampilkan pakai ini display port VGA atau pakai HDMI ya. Ini VGA-nya kalian colokkan ke monitor kalau kalian punya monitor ya, atau punya teman kalian lah gitu. Coba dicolokkan monitor VGA ini ke monitor. Kalau di monitor tampil ada tampilan Windows-nya, ada desktopnya seperti ini, itu berarti LCD kalian yang bermasalah, displaynya bermasalah di bagian LCD-nya. Kalau dia misalnya dicolokkan VGA itu bisa, berarti display kalian LCD-nya bermasalah. Jadi kalian harus ganti ininya. Mahal sih ganti LCD ini, jujur aja mahal cuy ganti LCD. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya dia mati tiba-tiba gitu atau mati total. Oh ya, kalau kesambar petir kadang bisa juga. Kadang kalau kalian hujan-hujan, saran saya cabut aja casnya, karena kalau misalnya petir itu dibilang dia kalau ada api ngerambatnya gitu cuy. Kalau kesambar dia bisa ngerambat ke ini, jadi bisa mati, kena IC powernya makin dalam lagi cuy, kena motherboardnya. Makanya kalau hujan-hujan tuh saran saya ya dicabut casnya, atau ya lebih baik kalian matikan aja lah, namanya juga elektronik. Kalau kena aliran listrik pasti bisa mati gitu. Oke, jadi mungkin ya segitu dulu lah mungkin untuk video kali ini, gimana cara ngatasinya kalau misalnya laptop kalian mati tiba-tiba. Oke, mudah-mudahan bermanfaat yang saya share. See you next video, and ya gitu aja. Thank you for watching. Wassalamualaikum.